Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari mahasiswa PGSD FKIP Unisma Bekasi, khususnya kelas 6B kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan materi kelas 4 semester 1 KTSP, yaitu tentang alat indera, untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pembelajaran IPA kelas atas. Perkenalkan, nama saya sendiri Sinta Primawolosa dari Paulia. Nama saya Indah Permatasari. Nama saya Suci Ramawati. Nama saya Regita Rianta Anggiani. Mata sebagai indera penglihatan. Indera penglihatan yaitu sepasang mata yang berbentuk seperti bola dengan diameter 25 mm dan terletak di rongga mata, sehingga mata kita bisa melihat ke samping, ke atas, dan ke bawah. Cara kerja mata sangat bergantung kepada cahaya. Jika cahaya masuk ke mata, maka mata dapat melihat. Mata memiliki 3 bagian, yaitu bagian luar atau pelindung mata. Bagian ini berfungsi untuk melindungi mata dari kotoran debu yang masuk ke mata. Kemudian ada bagian dalam, bagian yang berfungsi untuk melihat, serta bagian pelengkap yang berfungsi untuk membantu proses penglihatan. Bagian luar atau pelindung mata berfungsi melindungi mata dari kotoran debu yang masuk ke mata. Bagian ini terdiri dari alis, kelopak mata atas, kelopak mata bawah, serta bulu mata. Alis berupa rambut yang tumbuh di atas mata, berguna untuk melindungi mata dari keringat atau air yang mengalir dari dahi. Bulu mata berupa rambut yang tumbuh pada kelopak mata, berguna untuk menahan debu dan kotoran yang akan masuk ke mata, melindungi mata dari benda-benda asing seperti debu, asap, dan air. Kelopak mata akan menutup dengan cepat jika ada benda asing yang akan masuk ke mata. Selain itu, kelopak mata berguna untuk membantu mata beristirahat, serta mendorong kotoran keluar dari mata. Bagian selanjutnya adalah bagian dalam mata. Bagian ini terdiri dari kornea, selaput bening, lensa, pupil atau anak mata, iris atau selaput pelangi, sklera, retina, dan syaraf penglihatan. Kornea adalah bagian mata yang paling luar, berupa selaput bening kornea, berfungsi untuk meluruskan cahaya yang masuk menuju retina. Kornea ini dibasahi oleh air mata agar tetap lembab dan terhindar dari kotoran yang menempel. Lensa. Fungsi lensa adalah memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar tepat jatuh ke retina. Dengan demikian, mata dapat melihat dengan jelas. Pupil terletak di tengah iris. Pada bagian iris terdapat lubang yang bundar di pusatnya. Lubang inilah yang disebut pupil. Pupil berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Jika cahaya terang, maka pupil mengecil. Jika cahaya redup, maka pupil melebar. Iris adalah bagian mata yang terletak tepat di belakang kornea. Iris memiliki warna karena mengandung pigmen, namun warna iris di setiap ras berbeda-beda loh. Ada yang berwarna hitam, coklat, biru, hijau, dan abu-abu. Sklera merupakan bagian mata yang berwarna putih. Sklera ini berisi cairan yang encer. Retina paling peka terhadap cahaya. Retina terletak di bagian belakang. Retina berfungsi untuk menerima cahaya yang masuk kemudian diteruskan ke syaraf mata. Syaraf mata atau syaraf penglihatan berfungsi untuk meneruskan informasi yang diterima oleh mata ke otak. Apakah kalian tahu bagaimana caranya mata kita dapat melihat? Mata bekerja saat menerima cahaya. Cahaya yang masuk ke mata kemudian ditangkap oleh pupil. Kemudian, cahaya tersebut akan diatur. Jika cahaya kurang, pupil akan membuka lebar. Jika cahaya masuk sangat berlebihan, maka pupil akan mengecil. Selanjutnya,
lensa mata memfokuskan cahaya agar jatuh pada retina. Kemudian, ujung-ujung syaraf penglihatan menyampaikan bayangan itu ke otak. Kelainan dan penyakit yang dapat menyerang mata adalah miopi atau rabun jauh, yaitu ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang jauh dengan jelas. Kelainan ini dapat diatasi dengan menggunakan kacamata berlensa minus atau lensa cekung. Hipermiopi atau rabun dekat, yaitu ketidakmampuan mata melihat benda dekat dengan jelas. Kelainan ini dapat diatasi dengan menggunakan kacamata berlensa plus atau lensa cekung. Presbiopi atau mata tua, yaitu ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang dekat dan jauh dengan jelas. Kelainan ini dapat diatasi dengan kacamata berlensa ganda, yaitu minus dan plus. Rabun senja, yaitu kelainan mata berupa ketidakmampuan mata untuk melihat pada senja hari. Rabun senja disebabkan oleh kekurangan vitamin A. Biasanya, rabun senja bersifat sementara. Di siang hari, mata mampu melihat lebih baik. Buta warna, yaitu ketidakmampuan mata untuk melihat warna-warna tertentu. Kelainan pada mata dapat dicegah dengan melakukan menjaga kebersihan mata agar mata tidak kemasukan kotoran. Membiasakan membaca buku dengan jarak 30 cm dengan penerangan yang cukup. Segera memeriksakan diri ke dokter apabila mata tidak mampu melihat dengan baik. Makan makanan yang banyak mengandung vitamin A, contohnya wortel, telur, buah-buahan yang berwarna kuning atau merah. Indra peraba atau yang dikenal dengan kulit. Pengertian indra peraba adalah satu dari 5 panca indera manusia yang membuat kita bisa merasakan sesuatu yang kasar, halus, panas, dan juga dingin. Dari permukaan benda melalui bagian tubuh manusia yaitu kulit manusia sendiri bisa merasakan segala jenis ragam tekanan, tekstur, rasa sakit, dan juga gerakan. Kulit terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama, lapisan epidermis, yang kedua lapisan dermis, yang ketiga lapisan hipodermis. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang bagian-bagian lapisan yang ada pada kulit. Yang pertama, kita akan menjelaskan bagian lapisan epidermis. Bagian lapisan epidermis terdiri dari rambut halus. Rambut halus merupakan bagian terluar dari kulit dan berfungsi sebagai pelindung kulit bagian dalam. Yang kedua ada lapisan tanduk. Lapisan tanduk merupakan lapisan yang melindungi kulit karena tidak mudah ditembus oleh udara, air, ataupun partikel-partikel asing. Kedua, kita akan membahas tentang bagian lapisan dermis. Bagian lapisan dermis terdiri dari pembuluh darah. Pembuluh darah yang berfungsi untuk mengalirkan darah dan membawa nutrisi bagi kulit. Yang kedua ada saraf reseptor. Saraf reseptor berfungsi untuk menerima bentuk perubahan rangsangan seperti dingin, panas, sakit, atau juga tekanan. Yang ketiga ada kelenjar keringat. Kelenjar keringat berfungsi sebagai menghasilkan keringat untuk membuang kotoran dan panas yang berlebih. Yang keempat ada kelenjar minyak. Kelenjar minyak berfungsi untuk melembabkan kulit. Yang kelima ada folikel rambut. Folikel rambut berfungsi untuk tempat pembentukan rambut halus. Kita akan membahas bagian hipodermis. Bagian hipodermis pada kulit terdiri dari jaringan adiposa. Jaringan adiposa berfungsi untuk tempat cadangan lemak atau menyimpan lemak. Lemak yang tersimpan di bagian adiposa atau bagian bawah kulit berfungsi sebagai cadangan energi dan menghangatkan tubuh atau penghangat untuk tubuh. Cara kerja kulit. Cara kerja kulit melalui rangsangan yang dapat diterima kulit berupa sentuhan panas, dingin, tekanan, dan nyeri. Ketika kulit menerima rangsangan, rangsangan tersebut diterima oleh sel-sel reseptor. Selanjutnya, rangsangan akan diteruskan ke otak melalui urat syaraf.
Oleh otak, rangsangan akan diolah. Akibatnya, kita merasakan adanya suatu rangsangan, otak pun memerintahkan tubuh untuk menanggapi rangsangan tersebut. Kelainan pada kulit. Kulit merupakan bagian tubuh terluar sehingga selalu berhubungan dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kulit mudah terluka serta terserang jamur dan bibit penyakit lainnya. Beberapa penyakit kulit yang sering kita temui adalah: pertama, jerawat. Penyakit ini timbul akibat ketidakseimbangan hormon dari kulit yang kotor. Yang kedua ada panu. Panu disebabkan oleh jamur yang menempel di kulit. Yang ketiga ada kadas. Kadas dampak di kulit sebagai bulatan putih bersisik. Cara memelihara kesehatan kulit: yang pertama, mandi 2 kali sehari menggunakan sabun dan air yang bersih. Yang kedua, mencuci tangan dan kaki sebelum tidur secara teratur. Hidung merupakan alat indera pada manusia yang berfungsi sebagai pencium bau. Hidung juga berfungsi sebagai alat masuknya udara untuk pernafasan kita. Berikut ini merupakan gambar dari struktur hidung kita. Yang pertama, terdapat lubang hidung, yang di dalamnya terdapat silia atau rambut hidung. Rambut hidung berfungsi untuk menyaring udara yang kotor. Yang kedua, terdapat rongga hidung yang di dalamnya terdapat membran mukus atau selaput lendir yang berfungsi untuk melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk. Yang terakhir yaitu terdapat saraf-saraf pembau yang berfungsi untuk menerima rangsangan bau dan akan diteruskan ke otak. Bagaimana caranya bau akan tercium oleh hidung? Berikut inilah cara kerja hidung. Udara yang dihirup masuk ke lubang hidung. Kemudian udara tersebut disaring oleh silia atau rambut hidung dan dihangatkan serta dilembabkan oleh membran mukus atau selaput lendir. Kemudian rangsangan bau diterima oleh saraf pembau. Lalu rangsangan bau tersebut diteruskan ke otak oleh saraf pembau untuk dapat kita mencium bau. Hidung kita dapat terserang gangguan juga loh. Seperti contohnya penyakit pilek. Jika sedang mengalami pilek, hidung akan tersumbat dan mengeluarkan banyak lendir. Pilek disebabkan oleh virus dan membuat kita tidak dapat mencium bau dengan baik. Selain itu, ada penyakit polip. Polip adalah penyakit yang disebabkan oleh pembengkakan membran mukus atau selaput lendir pada hidung. Gejala dari polip mirip seperti pilek yang menahun. Gangguan hidung berikutnya yaitu anosmia. Anosmia merupakan penyakit pada indera pembau yang menyebabkan hidung tidak bisa mencium bau sama sekali. Gangguan ini menyebabkan cedera pada kepala yang mengakibatkan gangguan pada saraf pembau. Bagaimana sih cara menghindari gangguan pada indera penciuman? Berikut ini merupakan cara memelihara kesehatan hidung, yaitu dengan cara makan makanan yang sehat seperti makanan 4 sehat 5 sempurna agar imun tubuh kita selalu kuat. Selanjutnya, rutin membersihkan rongga hidung agar terhindar dari kuman penyebab penyakit. Mudah bukan cara memelihara kesehatan hidung kita? Oke teman-teman, di sini aku mau menjelaskan tentang indera pendengar yaitu telinga.
Tahukah kamu mengapa manusia dapat mendengar? Manusia dapat mendengar karena memiliki indera pendengaran. Telinga terdiri atas 3 bagian, yaitu telinga luar, tengah, dan dalam. Apa sih telinga luar, tengah, dan dalam itu? Yang pertama, telinga bagian luar. Telinga bagian luar yaitu telinga yang terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan saluran telinga luar. Daun telinga berfungsi untuk menangkap bunyi dari lingkungan. Bunyi ini akan masuk melalui lubang telinga. Selanjutnya, bunyi diteruskan ke telinga bagian tengah melalui saluran telinga luar. Yang kedua, telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah terdiri dari gendang telinga, tulang-tulang pendengaran, dan saluran eustasius. Setiap bagiannya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama ada gendang telinga, yaitu untuk menerima getaran bunyi yang ditangkap daun telinga. Yang kedua, tulang-tulang pendengaran berfungsi untuk menghantarkan getaran dari gendang telinga ke telinga bagian dalam. Yang ketiga, saluran eustasius, yaitu menghubungkan telinga bagian tengah dengan hidung dan tenggorokan. Saluran ini menjaga tekanan udara di dalam rongga telinga dan tekanan udara di luar agar selalu sama. Dan tentang telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran, rumah siput, dan syaraf-syaraf pendengaran. Dari masing-masing tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama, 3 saluran setengah lingkaran, yaitu berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Yang kedua, rumah siput, yaitu terdapat cairan dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus akan menyampaikan getaran ke ujung-ujung syaraf-syaraf pendengaran. Syaraf-syaraf pendengaran berfungsi menyampaikan bunyi ke pusat syaraf otak. Nah, kalian juga harus tahu kelainan pada telinga. Telinga harus dirawat dan dijaga kebersihannya. Jika tidak dijaga, maka akan menimbulkan berbagai kelainan dan penyakit. Salah satunya yaitu tuli. Tuli adalah kelainan pada telinga yang menyebabkan penderita tidak bisa mendengar. Tuli biasanya dialami sejak lahir, seperti cacat sejak lahir. Namun, ada pula orang yang tuli setelah dewasa. Hal ini karena kebiasaan yang sering mendengar bunyi terlalu keras. Akibatnya, fungsi telinga menjadi menurun. Indra pengecap yang biasa disebut dengan lidah. Kita dapat membedakan rasa manis dan pahit, asam dan asin karena memiliki indra pengecap. Indra pengecap manusia sering disebut dengan lidah. Bagian lidah dan fungsinya. Alat indra pengecap kita adalah lidah. Menggunakan lidah, kita dapat membedakan bermacam-macam rasa pahit, asam, asin, dan manis. Pada permukaan lidah terdapat bintil-bintil. Pada bintil-bintil tersebut terdapat ujung-ujung syaraf pengecap yang sangat peka terhadap rangsang, rasa makanan, atau minuman yang masuk ke dalam mulut. Penyakit yang sering kali mengganggu lidah salah satunya yaitu sariawan. Sariawan merupakan gejala erosi pada kulit mulut yang terdapat pada dinding mulut atau lidah. Penyebab dari sariawan ini adalah kekurangan vitamin C, alergi, mengkonsumsi makanan atau minuman yang terlalu panas, kekurangan asupan zat besi, atau disebabkan oleh penurunan daya tahan tubuh. Adapun cara memelihara kesehatan lidah yaitu hindari makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin.
menyikat lidah pada saat menggosok gigi, mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C. Oke, itu tadi penjelasan materi yang dapat kami sampaikan. Semoga videonya bermanfaat bagi kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.